Mbak nggak usah dipegangin nanti jatuh kata dia. Oh iya, nah terus pas turunnya pun nggak madep ke gua, tetap begini, tetap mau belakangin gua. Sini pas ya bantuin dong, nggak usah. Nah dia duluan tuh masuk, dia duluan terus baru gua. Jadi ekor mata gua tuh kayak ngeliat ya, itu kakinya dia tuh gelem hitam banget, terus ada bekas bisul gede banget tuh. Gimana sih kayak orang ketumpahan minyak, tuh gede itu banyak tuh. Nah terus itu berhenti tuh lantai 3 tuh, tek. Nah pas gue berhenti itu barangnya tuh jatuh, kayak kita jatuh baru brak gitu. Itu pas gue nengok belakang nggak ada orang. Nah datang nih barang nih gede-gede, dia ngangkat ke atas, dia nggak kuat kecapean. Yang gue bilang tadi itu di gudang gue tuh ada spek kosong buat naruh barang tuh NM, itu taruh di situ. Nah dia pas ke atas tuh dia tangganya tuh kan tangga begini ya, itu ada sangkutannya kan supaya dia nggak begini, supaya dia nggak turun ke bawah kan. Nah itu kayak kelepas, tangga dia lagi megang badan gitu kan terus. Nah jadi pas buat cantolan ini dia nyangkut ke NM barang tuh, kesangkut. Nah pas dia turun, bruk jatuh NM, dia kepleset, dia jatuhnya tuh begini terus NM dari atas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Seperti biasa nih, hari ini gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja sebagai pegawai di sebuah gudang logistik besar di daerah Jakarta Utara. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Kak Ayu. Halo Kak. Halo. Wih, akhirnya lu datang juga ke sini. Iya. Nah, itu katanya lu mau nyeritain pengalaman horor lu nih waktu lu kerja di situ. Iya, itu betul. Tahun berapa kejadian? 2021. Baru tahun kemarin. Iya, betul. Nah itu gimana itu Kak? Ada kejadian apa di situ? Jadi itu ada salah satu pegawai ya. Jadi di sana dia tuh meninggal karena dia kejatuhan barang. Jadi kan kebetulan barang kantor gue tuh gede banget ya. Iya, di logistik itu gede-gede ya? Iya, gede-gede. Sampai kayak dia kalau mau nurunin barang tuh pakai lift, nggak ada rolling gitu, nggak ada. Gitu. Dia meninggal, terus meninggal tuh di tempat. Terus dia sempat nggak ketahuan tuh 5 jam. Jadi 5 jam ketimpa? Iya, 5 jam nggak ketahuan. Terus ketahuannya, jadi pas darahnya tuh keluar dari pintu. Oh. Iya, keluar dari pintu. Itu jadi pas kejatuhan tuh pas pala gitu, kepala terus udah bengkak, muka udah bengkak gitu, baru itu ketahuan. Dan itu sempat ditutup selama 6 bulan. Gudang itu? Iya, sempat ditutup 6 bulan gitu. Oke. Dan itu setelah kematian dia tuh banyak teror ya? Banyak jadinya? banget. Oke, tahan dulu ya ceritanya ya. Oke. Nah itu tadi sedikit cerita dari Kayu ya. Pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip pokoknya. Dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @loncengmisteri ya. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi tuh gue kerja di sana tuh, itu gue ngegantiin teman gue yang mau lahirin. Nah jadi di pikiran teman gue tuh dia lahirannya tuh normal, ternyata cesar. Jadi butuh waktu beberapa bulan kan gitu. Nah singkat ceritanya, gue Sabtu dihubungin sama dia, terus Seninnya udah langsung kerja. Oke, gue Senin tuh kerja, gue dateng. Nah jadi kantor gue tuh nggak ada OB bang. Jadi satu kantor itu gue ada 4 orang, bos gue. Terus admin keuangan itu bukan teman gue, terus gue ngegantiin teman gue ini, sama satu lagi admin gudang di lantai 3. Nah jadi satu kantor gue tuh ada 4 lantai. Nah oke, jadi hari pertama tuh gue disuruh bersih-bersih dulu gitu kan. Jadi piketnya tuh nggak ada OB karena kita nggak ada OB, jadi hari pertama siapa, hari kedua siapa gitu. Nah kebetulan gue dapet hari pertama Senin. Nah oke, jadi bos gue ngejelasin dulu kayak gue tuh ngebersihin. Jadi gudangnya tuh ada 2 ya. Gudang gedenya nih? Iya, gudang ada 2. Jadi yang satu deket pojok pantry. Nah yang sebelah kanannya ini itu masih kebuka, ini udah tutup. Oke. Nah jadi bos gue nih nggak ngasih tau gue kalau ini tuh udah tutup. Jadi ya gue bisa lihat sendiri lah kalau ditutup kan.
Nah gue bersih-bersih tuh, gue kayak nyapu, terus selesai nyapu gue ngepel. Pas gue ngepel kan karena udah ditutup ya gudangnya, jadi gue ngepelnya cuma di tangga doang. Tangga doang gue ngepel. Nah pas ngepel tuh ada orang mau ke atas. Jadi pemikiran gue kayak, kok ini gudangnya tuh udah banyak kayak debu segala macam, udah gimana sih, udah nggak bisa, ini gelap juga. Nah terus pas gue ngepel tuh ada nih karyawan ke atas. Nah itu gue berhenti dulu. Terus dia nyapa, misi mbak gitu. Terus, iya mas gitu, hati-hati ya mas, licin. Terus dia bilang, mbak anak baru ya gitu. Dengan raut muka tuh yang pucet tapi bongkok, tapi matanya nggak ke gua. Dia gitu, anak baru ya mbak gitu. Terus gue bilang, oh iya mas gitu. Terus akhirnya dia ke atas, dia nggak pamit, langsung jalan aja. Terus udah gitu, udah dia buka, terus gue turun lah. Nah pas selesai pulang tuh, gue pulang jam 6 kan. Itu jam 6 ngumpul, gue sempat meeting dulu. Nah terus jadi ngumpul nih. Nah pas ngumpul nih ada setengah jam gue paling belakang posisinya ngumpulnya tuh. Gue berdiri paling belakang. Terus dia ngomong, kamu namanya siapa tadi? Saya lupa, Ayu apa kata dia. Ayu Yuliani gitu. Terus di belakang gue tuh gak ada orang ya. Jadi yang cowok tuh di depan. Ini posisinya nih cowok. Ini teman gue admin keuangan, gue paling belakang. Nah itu bos gue. Nah terus dia tiba-tiba tuh sekibat lewat kayak, oh namanya Ayu. Nah gue langsung kayak, hah? Gitu. Gue langsung nyari begini kan. Terus yang lain gak denger? Gak denger, gue doang. Terus bos gue bilang, ayo kamu nengok kanan kiri mulu ngapain, kata dia gitu. Oh enggak pak gitu. Terus udah nih akhirnya pulang, kan itu kan kalau jadi model rolling door tutup gitu toko. Tapi rolling door gede ya? Iya rolling door gede. Nah terus kayak gitu gue nyariin karena dari pas ngumpul tuh dia nggak ada. Nah gue nyariin lah ke belakang tuh. Terus kata dia, lu nyariin apa, nyariin siapa? Terus maksud gue kalau dia ditutup gitu, kok yang tadi lewat kok nggak keluar? Kata gue nggak pulang, apa mungkin dia di mes atau apa gitu kan. Terus, iya mbak, tadi soalnya gue lihat kayaknya ada karyawan tuh lagi deh, kok dia nggak pulang sih gitu. Terus kata bos gue, nggak ada, ini kita cuma 4 orang gitu. Nah terus bos gue kayak ngalingin gitu, udah kita pulang aja gitu. Nah sudah pulang. Nah pas ketiga harinya kan gue kan Senin ya piket, terus Selasa teman gue admin keuangan, gue Rabu. Nah itu bos gue bilang kayak, udah lu nggak usah yang paling pojok ya, nggak usah yang pantry, yang tadi awal. Lu yang gudang satu lagi aja, kata dia. Lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 1. Nah udah gue ngebersihin segala macem. Nah terus jadi di kantor gue tuh ada telepon bang. Teleponnya tuh bukan arah ke customer ya, tapi ke gudang. Jadi kalau kita misalnya mau ngambil barang nih, melalui gudang telepon ke atas gitu kan. Nah terus bos gue ngasih tahu tuh, kalau itu telepon dari apa. Nah itu, jadi gue istirahatnya itu nggak semua karyawan ya. Gue istirahat nggak semua karyawan, jadi ganti-gantian. Jadi admin keuangan gue dulu, baru gue. Nah itu gue sendiri di kantor, di ruangan. Itu bos gue kan ditutup ya ruangannya kan. Nah itu ada telepon tuh. Sekali 2 kali nggak gue angkat sama gue. Gue pikir kayak, ya ini mungkin, gue kan karena nggak dikasih tahu ya. Jadi ntar dulu lah gue angkatnya gitu. Udah berkali-kali akhirnya gue angkat lah. Gue angkat tuh, halo. Terus nah itu dia nyebut nama gue. Kalau gue nggak nyebut, mungkin gue nggak bakal mau ke atas itu kan. Gitu, halo. Terus kata dia, Ayu ya? Kata, iya. Ayu tolong ya kamu ambilin kunci di ruangan, gue sebutlah namanya Citra, mbak admin keuangannya. Tolong dong ambilin kunci di mejanya mbak Citra, nanti anterin ke lantai 3 ya gitu. Nah udah nih pas gue nganterin lantai 3 kan, itu nggak ada orang. Jadi bukan nggak ada orang sih, maksudnya dikunci pintunya. Kata gue, lah kok ini gue suruh ke atas tapi nggak ada orang. Kata gue, udahlah gue balik lagi. Nah pas gue mau turun, itu orang yang kemarin tuh ada belakang gue. Pas gue nengok, aduh, mas ngagetin gitu. Terus dia mukanya tuh kayak datar banget gitu. Bajunya sama. Kuncinya udah dinaikin belum katanya. Oh ini kuncinya gitu. Sini terus dia langsung ngambil udah ke atas. Nah kan gue kesenggol tuh ya lengannya ya. Karena dia pakai lengan gitu kan baju kaos. Terus dingin banget. Dingin banget bener-bener. Gue kayak, dia dingin banget. Perasaan kata gue kalau di AC kantor gue tuh kalau di atas gudang tuh gak terlalu dingin. Gue langsung nengok. Terus gue nengok ke atas lagi ya dia jalannya biasa gitu. Terus udah nih pas gue turun. Temen gue nih si Mbak Citra nih dia selesai istirahat kan, dia nanya, Ayu lu lihat kunci gue nggak gitu? Oh iya tadi disuruh sama si Mas tadi tuh, tahu namanya siapa? Mas mana katanya? Bukan Mas Adi kan? Bukan gitu. Lu ngapain ke lantai 3 kan? Lantai 3 kan dikunci, Mas Adi aja keluar. Tahu tuh disuruh. Terus kata Mas Adi, udah biarin deh katanya. Udah ntar saya aja yang naik ke atas sambilnya kata dia. Nah udah tuh akhirnya bos gue terus pulang lagi. Nah pas kedua lagi nih ngumpul lagi. Bos gue kan kalau emang pulang tuh suka nanya ya, gimana hari ini kerjanya, briefing, iya briefing pulang gitu. Dia selalu nanya gimana hari ini gitu. Nah itu kayak tadi tuh gue nyariin kan, mana nih orang kok nggak ada gitu. Nah terus
Terus udah pas berapa hari seminggu, gue sempet tanya sama temen gue sebelum masuk kerja. Jadi berarti lu udah seminggu nih? Iya, udah seminggu kerja lah. Nah terus pas minggu tuh gue nanya sama temen gue, Mas, kok kemarin kayaknya gue ngeliat Atwil lagi deh gitu. Terus dia langsung senyum aja tuh, kayak udahlah kamu gak usah ini, udah kamu kerja aja yang bener, kata dia. Nanya ke temen lu yang iya, si Mas Adi nih. Dia gue nanya ke dia. Sorry, sebelum dilanjut, gue mau make sure dulu nih. Berarti kantor lu ini ada di dalam gudang tersebut ya? Iya. Satu Kantor tuh ada gudangnya. Dalam gudang kan, jadi nggak misah bangunan kan? Enggak. Jadi gudang gede, tempat naruh barang kan tuh. Di dalam ada kantor lu tuh. Iya. Nah, kantor lu pun sendiri punya lantai nih sama nih, berarti sampai lantai 3 itu berarti. 4. Sampai lantai 4 berarti, oke. Terus yang gudangnya ngeplong langsung kan, nggak ada ruangan lain di gudang itu, kantor lu doang. Kantor gua. Itu di gudang yang satu nih, yang di gudang satu lagi pun begitu sama? Iya sama. Apa di itu gudang jadi satunya? yang gudangnya tutup tuh dia bisa nyampe ke gudang yang sebelumnya, ke atas gitu bisa, jadi nembus gitu. Oh ada connecting ini? Ada connectingnya ada gitu. Iya, gua ngebayang. Nah pas udah dari situ gue nanya sama teman gue, dia tetep tuh kayak gue lah udah diemin aja kayak ngaluin gitu kan. Nah pas 2 minggu tuh kan jalan 2 minggu ya, jalan 2 minggu tuh pas Jumat, jadi kan temen gue pada sholat Jumat kan. Nah itu jadi gue di kantor sendirian tuh karena bos gue nggak masuk. Nah temen gue kan istirahat terus dia pada itu, nah nggak lama ini yang si Mas tadi nelpon lagi dari atas. Nah nelpon lagi, dan dia ngomong kayak gini, terus gue kira si Mas Adi belum jalan keluar, tapi suara Mas Adi. Halo, iya suara Mas Adi, ya gue percaya lah. Mbak Ayu gitu kan, kalau Mbak Ayu tolong dong ini kasih kertas yang di bawah tuh, tolong tulisin ya, saya sebutin nanti kamu ke atas, kata dia gitu, tolong bantuin saya, kata dia gitu kan. Terus udahlah ke lantai 4. Nah sebelumnya ternyata bos gua nggak ngebolehin gua buat ke atas lantai 4. Kita admin gudang tuh di bawah doang, di depan. Nah terus udah kayak gitu si Mas Adi ini nelpon, ya udah bang tunggu bentar ya gitu. Gua ke atas ke lantai 4, nah pas lantai 4 itu lampunya digelapin. Terus gua ketok lah, Mas Adi gitu. Itu pas langsung buka tuh, pas gua buka, gua kaget ya, gua nyalain lampu, gua kaget itu bukan Mas Adi. Jadi Mas yang kemarin dia jongkok di deket rak-rak tuh, dia jongkok tapi matanya tuh nggak ke gua, jongkok aja gitu kayak nyari-nyari barang gitu. Gua kayak iya, gua bilang, gua kaget tuh, aduh astagfirullahaladzim, Mas kok lampunya gelap, ngapain, kata gua. Ngapain di dalam? Terus dia diem aja tuh, nyari apa mbak, kata dia. Tapi matanya nggak ke gua kan, misalnya kan kalau ada orang nanya kita nengok gini ya. Nyari apa mbak? Iya, nyari apa mbak gitu. Terus iya pak, dalam hati gue kok dia kapan masuknya ya, setahu gue ini dia, gue nggak, soalnya kan naiknya gue duluan ya gitu. Terus oke lah, di situ gue bilang ini pak saya mau nyari ini gitu. Oh ya udah bentar mbak. Nah terus jadi gudang gue tuh ada spek atas gitu loh, jadi buat taruh barang gede-gede gitu loh Wong. Nah udah gitu itu ternyata barangnya tuh yang gede itu di lowong itu, dia naik. Nah pas naik itu gue kan ngeliat dari bawah ya, yo gede ya pak ya gitu. Waduh, taruh deh pak, kalau nggak tunggu Mas Adi aja gitu. Udah nggak apa-apa, saya bisa. Gue ngeliat kakinya dia nggak pakai sepatu. Tapi napak tuh. Napak lah ya. Ya napak. Terus gue bilang pak nggak pakai sepatu, kata gue. Terus dia pakai sendal deh, soalnya kan di gudang ada sendal tuh ya. Nggak usah, udah biasa katanya. Tapi nggak madep gue lagi, tetep tuh. Nah terus ya udah mbak tunggu bentar ya, iya. Terus ya udah tuh gue liatin tuh. Dia naik, nah pas ngeliat ke atas tuh, gue lihat kan kalau orang naik tangga pasti ngeliat bawah gitu loh ya. Dia mata begini, tapi naik tuh. Gue bilang, kata gue nggak, terus gue nggak ada ngerasa apa-apa, merinding enggak. Terus kata gue, kok ini orang aneh banget, kata gue. Terus udah dia naik ke atas, dia ngambil, nah pas turunin itu jadi tangganya buat naik tuh bukan kayak begini, tapi gini, agak turun. Jadi kan agak serem ya. Maksudnya gini, tegak gitu ya? Gini. Terus kan kalau yang buat turun kan biasa begini rata ya, dia begini. Agak turun. Nah itu tuh serem banget. Itu dia udah megang barang. Terus nah dia pas turunnya tuh kayak tadi, dia nggak madep bawah, matanya begini tuh. Tapi turun. Iya, terus gue sempet kayak, orang kok begini ya? Maksud gue kira dia buta, gue kira buta atau apa, kok dia nggak ngeliat ke bawah gitu. Terus sampai gue pegangin kan tangannya kan, mbak nggak usah dipegangin nanti jatuh, kata dia. Oh iya, nah terus pas turunnya pun nggak madep ke gue, tetap begini, tetap mau ngebelakangin gue. Sini pas ya bantuin dong, nggak usah. Nah gue ambil lah buat rolling, buat taruh di lift, taruh di lift. Nah udah di situ dia duluan tuh masuk, terus baru gue. Nah pas dari situ kata gue itu lift kan kalau dia semakin beroperasi dia semakin panas ya, karena dia liftnya tuh seng gitu. Dan ini seremnya dia nggak ada emergensinya.
Oh jadi lip-lip barang gitu. Iya, bener-bener lip barang, nggak ada emergency. Iya. Panas banget sih itu. Bener. Nah terus kenapa kayak gue nggak ada beliin ke atas ya itu panas banget. Nah terus udah kayak gitu gue bilang, Pak ini lip, gue pas nengok ke sana dia nunduk, terus dia nunduk kayak, terus jadi ekor mata gue tuh kayak ngeliat ya, itu kakinya dia tuh hitam banget, terus ada bekas bisul gede banget tuh. Gimana sih kayak orang ketumpahan minyak, tuh gede, itu banyak tuh. Gue sampai aduh. Perasaan gue ngeliat kayaknya nggak ada apa-apa deh kata gue. Normal ya? Iya gue mbak astagfirullahaladzim, enggak gue mungkin ini kali halu gue kali karena capek kan naik turun. Nah terus itu berhenti tuh lantai 3 tuh tek. Nah pas gue berhenti itu barangnya tuh jatuh kayak kita jatuhin bareng brak gitu. Itu pas gue nengok belakang nggak ada orang. Itu gue sampai gue udah ya, gue udah kayak nggak tahu deh, gue langsung lari dari lantai 3 gue ke bawah. Nah terus pas ke bawah tuh Mas Adi ngomong, kenapa mbak gitu, lo larian lu gitu. Terus gue bilang, akhirnya gue tetep tuh gue nggak mau ngomong sama dia, gue buru-buru duduk, gue ambil air minum. Terus Mas Adi bilang, kenapa sih gitu, kok kayak berapa hari lu kerja kayak ketakutan kata dia. Terus enggak apa-apa gitu, gue dikasih minum, gue tenangin. Nah terus udah gitu bos gue nelpon, ayo kamu lihat, saya lihat kamu di CCTV ngomong sama siapa gitu. Kan dia kan jadi walaupun dia nggak masuk dia lihat dari CCTV tuh. Di hari HP, iya, dari HP. Ayo kamu ngomong sama siapa kata dia. Terus si Citra tuh ngomong sama siapa lu gitu. Lu udah gila kata. Anjir nggak mungkin nih kata gue. Enggak salah orang kali, ngomong pas di mana gitu. Itu di gudang, lu ngapain ke gudang sendiri, terus pas di gudang tuh ngomong sendiri tuh ngapain kata dia. Terus udahlah di situ kayak enggak apa, sudah nggak usah dibahas lagi gitu. Nah sudah tuh akhirnya, nah pas hari Sabtu yang masuk kan gue Sabtu setengah hari. Nah itu lagi jadi si Mbak Citra ini minta tolong gue buat kayak ngambilin barang tapi nggak di lantai 3, di lantai 2. Jadi lantai 2 tuh kayak P3K buat sholat segala macem lah, pulpen segala macem. Nah dia ngambilin tuh. Nah pas mau ngambilin itu gue jatuh kan pulpennya ya, jatuh karena terburu-buru. Gue jatuh, itu gue ngeliat kaki lagi. Ngeliat kaki itu lagi. Tapi gue kayak pas ngeliat kaki itu, gue gak berani ke atas lagi tuh. Gue meremah itu, gue takut. Terus maksud gue, gak lama itu naik sepatu tuh Mas Adi. Dikagetin lah, woi lu ngapain lu gitu, lu dibawa ini ngapain nih bawa meja. Terus gue langsung, udah lu Mas, gue langsung gak kayak madep sana lagi, gak ke sana. Gue langsung, maksudnya lu lagi ketakutan tiba-tiba Mas Adi naik nih? Iya naik nih, pas banget lagi. Pas naik terus langsung tuh gue narik Mas Adi, gue turun ke bawah, tapi gue nggak ngelihat ke arah sana, langsung arah tangga ke bawah. Nah terus udah nggak pas dari situ, temen gue nih yang hamil nih nelpon, yang mau lahirin nelpon, kata dia gini, yuk lu jangan bengong ya, kebetulan emang gue orangnya suka bengong. Nah pas suka bengong terus lu jangan bengong ya, kenapa emang gitu? Ya pokoknya jangan sampai kayak gue. Nah itu jadi kayak pertanyaan gak sih, tanya gitu kan, jangan sampai kayak gue, kenapa emang? Enggak, udah jangan bengong aja, ya udah. Nah terus pas hari Selasa, kalau nggak salah hari Selasa, Mas Adi nggak masuk. Nah jadi kan gua ya yang jadi admin gudang mau nggak mau gua ke atas. Nah bos dia ngomong, ayo ntar saya bantuin ya, kamu ke atas ya gitu. Kata siapa? Kata bos gua. Kata bos. Nah kan memang kayak lagi banyak barang tuh. Nah kebetulan nih Mas Adi ini istrinya sakit. Nah jadi dia nggak masuk lah, nggak masuk kerja. Terus bos gue bilang, ayo kamu bisa minta tolong nggak saya apa bos gitu. Tolong ya kamu nanti bantuin saya ke atas kata dia. Oh boleh kata. Terus ini ngomong langsung nih? Iya ngomong langsung ke gue. Oh boleh, tapi kalau misalnya nggak kuat ya udah ntar saya minta tolong si Mbak Citra deh kata dia. Kuat gitu, yaudah gue percaya lu kuat kata dia. Ke atas tuh, nah pas ke atas bos gue udah naik kan, gue udah ngeliat bos gue tuh naik ke atas. Nah pas sampai atas gue ngobrol sama bos gue, dia nanya kayak, lu sebelumnya kerja di mana? Biasalah nanya-nanya gitu kan. Nah pas kayak gitu nelpon nih, jadi dari bawah ke atas nelpon yang gue bilang tadi, arahnya ke gudang. Gue ngangkat, lu udah naik belum? Itu yang ngomong bos gue. Lu udah naik belum? Gue langsung, gue langsung kayak, gue nengok ke belakang, nggak ada orang. Aduh, gue di situ kayak udah, gue lempar teleponnya, gue ke bawah. Terus di situ gue bener-bener sepatu gue tinggalkan, gue lari ke bawah. Pas di lantai satunya tuh gue kayak, gue saking buru-buru tuh gue jatuh. Kata bos gue, kenapa sih lu udah larian? Kata dia. Terus kata dia, terus gue bilang kayak enggak apa-apa gitu. Terus dia bilang ini, udah lu jujur aja, lu lihat apa? Kata dia gitu. Terus enggak apa-apa kok Pak gitu. Terus beneran nggak apa-apa gitu. Gue nggak mau ya kayak lu kerja di sini nggak betah karena ada sesuatu. Ntar kita pulang briefing ya gitu. Biar gue pengen tahu tuh lu kenapa kata dia. Nah sampai pas terakhir gue makan kan, gue bawa bekal dari rumah. Terus gue makan di ruang dapur tuh.
itu pas gue dalam dapur, gue makan sendirian ya. Nah kayak saking penasarannya gue pengen banget nih dalam hati gue pengen banget nih ketemu sama elu gitu. Pas gue lagi makan bener dia turun, itu dalam hati loh, belum kayak ngomong, gue pengen banget nih ketemu sama elu nih gitu. Maksudnya kok gue nggak pernah ngeliat elu gitu. Udah pas itu turun tuh sepatu, pakai sepatu, pakai sepatu, tak turun, gue nengok ke atas, wah ini dia nih orangnya nih. Terus nah dia ngambil minum, terus dia mau ke atas lagi. Mas gitu, gue panggil Mas, dia nengok, tapi badannya nggak kayak gini, dia lirik doang. Terus Mas, maaf gitu, Mas, kok nggak kelihatan ya? Kok selama saya kerja sini, kok Mas nggak pernah kelihatan, tinggal di mana gitu? Dia ketawa doang terus langsung dia naik lagi, Mas gitu, dia tutup naik lagi tuh. Terus pas di atas dia kayak ngelihat gue tuh kan ke bawah gini ya, tuh dia ngeliat kayak senyum tapi panjang itu kayak gitu. Gue di situ langsung lari lagi sampai kayak gue 3 hari nggak masuk. Karena gue badannya pas ketemu dia ya, bener-bener dia senyum tuh, gue langsung sakit, jatuh sakit. Iya, langsung gue nggak masuk 3 hari. Tapi bukannya lu udah menyadari dia itu bukan manusia ketika di lift itu tiba-tiba dia hilang itu? Enggak, gue awalnya nggak mikir kayak dia setan, enggak. Karena maksud gue ya dia kan awalnya nggak pakai sepatu. Ini pakai sepatu bener-bener kayak orang kerja gitu. Yang sebelumnya tuh nggak pakai kaos. Ini bener-bener pakai orang kerja. Ya gue mikir kayak gue pikir kok dia mau ya tinggal di gudang. Gue juga mikir kok dia ngapain di gudang gitu. Dan sampai kayak gue punya pikiran tuh kayak gue ngomong nih, dia ngapain ya di gudang ya gitu. Gue pengen banget nih ketemu dia nih gitu. Bener dia turun. Nah pas gue kaget tuh pas dia dari atas ngelongok gini kan, gue ngeliat ke atas ya. Dia senyum itu bener-bener sampai gitu loh, serem banget. Udah akhirnya gue di situ jatuh sakit 3 hari gue nggak masuk. Terus bos gue ngomong kayak kita besok jenguk Ayu ya, soalnya kita 3 hari nggak ada kabar si Ayu gitu. Nah pas dari situ gue sakitnya itu kayak ya udahlah, tapi sakitnya itu berhari-hari gue rep-repan. Rep-repan. Nah di rep-repan tuh gue diginin kayak gue naik tangga ya, di gelap tangganya, terus dimanggil. Nah yang manggil ini orang ini, yang orang kerja dari itu. Mbak, kata dia. Terus gue kayak nengok tuh, iya, gue tapi nggak nengok, cuma iya gitu. Terus Mbak coba dia lihat ke belakang, kata dia. Dia lihat ke belakang, nah terus gue ya di mimpi gue cuma nengok belakang begini. Jadi palanya tuh ke arah turun tangga, tapi palanya badannya ke turun tangga, badannya ke turun tangga, tapi palanya ke gue. Jadi kayak muter gitu loh. Tapi di situ dia nggak senyum, cuma ngeliatin. Terus di situ langsung tuh gue kebangun kayak astagfirullahaladzim gitu. Terus gue buru-buru ambil air. Nah gue di situ mikir kayak, itu bener nggak sih di mimpi gue, apa dia udah meninggal, kata gue. Itu serem banget. Terus pas 3 harinya bos gue datang tuh pagi-pagi sama temen-temen gue. Terus bilang, Yu lu sakit apaan sih, kok nggak ada surat, nggak ada apa, cuman WA doang gitu. Terus akhirnya emang gue bilang, iya pak, ini berapa hari nih si Ayu badannya panasnya nggak turun-turun ya, itu udah bawa ke dokter belum gitu. Belum sih, yaudah ntar malam dia tolong ke dokter ya bu, soalnya kita butuhin Ayu banget gitu. Oh ya udah boleh gitu. Terus akhirnya dibawa lah mama gue ke dokter. Itu dokter cuma bilang kayak udahlah minum obat gitu. Nah terus itu jadi tetangga gue, dia punya anak ya. Dia tuh pas gue lewat itu apa namanya? Dia ngomong bapak gitu. Jadi di belakang gue tuh ada yang ngikutin bapak gitu. Terus nah emak gue nengok kan, bapak siapa nak, katanya gitu. Itu bapak nggak pakai endal, kata dia, nggak pakai sendal gitu. Terus di situ ya gue sibuk main HP. Ayo lu denger nggak sih omongan si Thalia, katanya. Hah kenapa? Iya dia ngomong katanya ada bapak nggak pakai sendal. Gue nengok ke dia. Apa kenapa? Ada bapak nggak pakai endal, dolok, katanya. Itu lagi duduk, kata dia, duduk. Terus gue pengen ngomong begini, itu bener bangkunya tuh nggak ada bangku lagi, dia duduk bener-bener ya, tapi nggak ada bangkuna, kata dia, itu anak kecil ya. Terus enggak bercanda, udah deh kamu masuk deh, kamu ngini malam-malam mesti diem gitu. Terus kata dia akhirnya tuh dia nangis. Nah dia pas ngeliat gue dari belakang dia nangis kayak, mama itu ada bapak elem, kata serem, kata dia gitu. Terus pas paginya emaknya ngomong tuh sama gue, Mbak coba tuh si Ayu bawa deh ke orang ustadz gitu. So anak gue nangrengik malam-malam bapak gitu. Terus nah akhirnya udah tuh emak gue kayak, enggak lah, nggak mungkin si Ayu mah kerjanya kan deket, kata dia gitu. Nggak mungkin lah ada apa-apanya gitu. Terus udah tuh akhirnya gue masuk kerja. Nah ini mungkin parah lagi nih. Ini yang dikasih lihat nggak cuma gue doang, tapi Mbak Citra juga dikasih lihat. Nah, jadi waktu itu kan gue makan nih, si Mbak Citra bawa bekal di tangga. Dia bawa ke pantry, manggil gue, yuk kita istirahatnya nggak usah di luar ya, katanya. Di itu aja bareng sama gue bawa bekal nih banyak, kata dia. Iya, makan di pantry.
Nah terus udah kayak gitu Mbak Citra dia udah tahu kalau misalnya kosong. Nah gue nengok nih kata Mbak Citra, lu jangan nengok ke atas kek gitu, merinding gue gitu. Emang kenapa sih gitu, gue cuma lihat doang ya, gue penasaran gitu. Gue nengok nih ke atas nih, nggak ada apa-apa kan. Nah pas dari situ tuh turun tuh si cowok yang kemarin gue lihat nih nggak pakai sendal, dia naik ke atas. Terus Mbak Citra tuh cuma nunduk, kayak dia nggak berani lihat. Gue yang lihat, gue bilang kayak Mas gitu. Terus Mbak Citra diem aja. Mbak Citra udah ekor mata udah ke gue, udah ngeliat begini. Terus Mbak Citra kayak gimana sih, kayak mukul meja, kayak nandain kayak ayo lu ngapain ngomong gitu. Tapi gue tetap mulutnya kan kalau kayak gitu ya gue penasaran gimana sih kalau penasaran. Tapi kan. Jaraknya tuh deket antara. Deket. Ini Mbak Citra ya lagi duduk gini terus dia lewat tuh. Enggak, jarak ini antara yang itu sama yang ini lewat. Deket, iya, kan? lewat deket. Karena ini pantry, ini ada lorong, itu dari luar dia tuh lorong. Dia tuh bawa barang. Oke. Bawa barang. Dia mau ke atas nih. Iya, mau ke atas. Berarti lewat depan pantry nih. Lewat depan pantry. Nah, dia lorong lewat, terus Mbak Citra tahu. Nah, dia ngeliat, tapi dia nggak berani gue, dia cuma duduk terus gue manggil, "Mas," gitu. Terus Mbak Citra kayak ngasih tanda kayak gitu. Dia gituin meja. Maksud Mbak Citra mungkin kayak lu ngapain sih negor gitu. Tapi kan gue orangnya Mas gitu, terus dia cuma gitu, misi Mbak, tapi dia nyaut tuh misi Mbak. Nah Mbak Citra langsung dia jatoin garpu, langsung lari dia tuh ke lorong itu. Terus di situ Mbak Citra kayak nangis kayak pas gue gini, Mbak Citra kenapa? Gue kejar lah sama gue, kenapa lu gitu? Lu ngapain sih gitu kan gue udah bilang gitu. Bilang apaan? Emang lu bilang sama gue gitu? Ya gue tadi kasih tanda ke lu ya itu buat lu gitu. Kenapa lu nggak sadar katanya? Terus bos gue bilang, ayo lihat apa lagi? Itu dia kayak tahu. Nah terus kata gue, enggak bos, nggak apa-apa gitu. Terus udahlah lu gini aja, lu udah pada diem-dieman segala macam. Gue sih jujur ya, gue memang kan butuhin lu kan, jadi teman, jadi si sebutnya Lucy ya yang teman gue. Jadi si Lucy ini ya dia kan ngelahirin, jadi gue benar butuh lu, dan kebetulan memang kinerja lu selama beberapa bulan ini bagus, jadi ya gue nggak mau lah lu keluar cuman gara-gara hal sepele kata dia gitu. Lu ada yang luka nggak badan lu gitu? Dia nanya. Enggak, gue bilang enggak sih, nggak ada luka. Beneran nggak ada? Iya gitu. Terus udah akhirnya pulang nih, pas pulang lagi itu bos gue hari Sabtu tuh kita emang sempat lembur sampai jam 8:30. Nah bos gue tuh kayak ada kasih makanan lah ke anak-anak kalau pulang gitu kan. Jadi dia mesen pizza pas pulang. Itu loyangnya gede, seloyang gede, terus pokoknya banyak deh pizzanya. Nah itu ada yang satu bikin gue bingung. Kenapa? Jadi kan satu-satu ya, satu helai per pieces satu gitu. Nah udah gitu dia ngambil dari gue, kan ngambil tuh ke ruangan tuh, ngambil HP, ngecas, gue ngambil HP. Nah terus si bapaknya ini dari dapur ambil piring, dia ngambil satu helai pizza sama Coca-Cola. Dia ke dalam, gue lihat kan. Nah pas dia keluar lagi itu dia ngomong, gue nggak doyan gue nggak doyan tuh pizza yang keju. Sebulan kita makan pizza keju. Dia bilang, gue nggak doyan pizza ini. Gitu. Nah mati gue, lah dia tadi bawa itu buat siapa ke dapur? Nah terus gue mikir, lah terus tadi bapak bawa itu buat siapa? Yang mana kamu lihat? Kata dia, iya. Bapak tuh bawa buat siapa, kan katanya nggak doyan gitu. Terus akhirnya bapak itu bilang, enggak, itu paling tikus suka makan. Sama tikus suka pizza, kata gue. Itu bener-bener kayak orang, maaf ya, kayak orang sesajen. Jadi satu helai pizza. Soalnya mikir gini ya, lu nggak doyan pizza keju tapi lu bawa selai gede gitu taruh di belakang. Terus ya ini bikin gue aneh lagi, selama gue kerja tuh nggak ada tikus. Bersih, nggak ada tikus, karena kan gue nyapu ngepel nggak ada tikus sama sekali. Ini di kantor lu nih? Iya, nggak ada tikus. Terus nggak ada tikus, nggak ada kecoa, kayak bersih dah gitu. Karena emang kita tiap hari ya nggak bersihin, gonta-ganti orang gitu kan. Terus pas besokannya tuh kan udah pulang ya, pas gue balik lagi itu pisahnya sisa setengah, minumnya juga sisa setengah. Kata gue mikir, lu kalau ibarat ya, kalau tikus minum pasti kan tumpah, ya tumpah kan. Ini nggak tumpah, setengah. Gue pas paginya tuh gue pas pulang tuh gue besok pagi harus ke pantry, ini gue harus lihat nih. Maksudnya tuh kalau memang tikus kan gue tahu gigitan tikus kan ngasal ya, kayak ngasal gitu, nggak mungkin rapi. Ini rapi. Pizza kan begini modelnya, dia rapi tinggal setengah. Jadi yang dimakan kejunya doang. Tapi nggak mungkin ada orang tuh. Nggak ada. Setelah bos lu masuk iya, ada orang. Iya, nggak ada. Bener-bener kayak kan dia bilang tadi, gue cuma ada 4 karyawan. Iya, gitu loh. Nah, di situ gue pikir kayak siapa yang makan terus. Nah, gue pas istirahat lagi, Mas Adi ngomong, Mas, lu kemarin makan pizza di dapur gitu. Kagak, kan gue makan depan lu orang katanya. Tadi terus bos buat siapa ya? Udah lu kepo, ayo udah diem deh gitu. Nih gue penasaran loh, maksudnya gue udah 2 bulan kerja ya, nggak dikasih tahu. Maksud gue ya udahlah diem gue juga bakal diem gitu kan.
Nah udah pas seminggu lagi, nah temen gue ngabarin, kayaknya gue bulan depan masuk deh gitu kan. Oh ya udah boleh, tapi udah bilang belum masih bos gitu. Belum sih, taruh bilang ya gitu. Nah pas besoknya gue ngomong lah, bos itu si Lucy dia besok mau masuk loh, katanya bulan depan dia mau masuk. Oh dia bisa masuk, udah dia ngamarin gue supaya gue kabarin gitu. Lu besok masuk ya gitu, bulan depan gitu. Iya bos, ya udah masuk bos gitu, ya udah gitu. Nah terus di situ bos gue kayak bimbang, ayo gimana ya, saya mau ngeluarin kamu tapi kamu udah terlanjur enak di sini gitu kan. Terus gimana kalau kamu saya tempatin ke lantai 3 sama Mas Adi. Terus gue bilang, Mas boleh sih nggak apa-apa, karena kan gue pikir udahlah daripada gue gabut di rumah kan, nganggur di rumah gabut. Terus akhirnya ya udahlah Pak boleh gitu. Ya udah fix ya. Ntar kalau misalnya si Mbak ini masuk, lu lantai 3 ya. Iya, ntar kita ini deh atur deh meja-mejanya segala macam gitu kan. Nah udah akhirnya pas itu jatuhnya tuh Minggu. Jadi Sabtu tuh kan masuk ya. Tapi itu tanggal merah. Tanggal merah. Nah minggunya bos gua ngajakin buat makan keluar. Nah pas makan keluar lagi nih jangka lagi. Dia mesen, maksud gue, oh kata gue nih orang banyak banget mesennya ya gitu. Oh mungkin buat bareng-bareng kali ya kan. Terus dia ada yang disisain sama dia tuh 2 piring bener-bener gak boleh dimakan. Gak boleh dimakan. Ini bos gue kalau nonton ketawa kali ini. Gue bilang, bos itu kesukaan gue. Bos itu cuminya buat gue dah gitu. Jangan, udah lu pesen lagi aja, ini jangan dimakan kata dia. Itu bukan taruh di meja tapi taruh di bangku. Dia bilang, Mbak saya mesen bangku lagi. Gue bilang, bu buat apa? Gue kira mungkin buat tasnya kan. Buat tasnya. Terus itu dia bilang udah taruh sini, terus cuminya tuh ya taruh di situ. Dan itu dia satu mesen menu yang menurut gue jangan, dia nggak pakai apa-apa, jadi bener cuma rebusan doang. Mbak saya mesen ini tapi nggak usah kasih bumbu ya katanya. Terus mbaknya bingung, maksudnya iya saya mesen direbus aja katanya, nggak usah pakai bumbu-bumbu lagi, cukup rebus taruh di situ. Oh iya siapa gitu. Nah di situ gue lirik-lirikan lah sama temen gue si Mbak Citra kan. Kata Mbak Citra udah diem gitu. Oh ya udah gue diem tuh. Tetep aja gue makannya dari ke situ tuh. Tapi pas pulangnya ini gue kepo lagi. Jadi pas udah pulang gue ngomong sama teman gue, kita balik lagi ke restoran tadi gitu. Ngapain lu kan udah makan gitu. Enggak, gue pengen balik lagi, gue penasaran. Itu pas gue balik kan itu nggak ada orang ya, nggak ada yang makan juga kan. Itu sisa setengah lagi. Terus gue sempet kayak gini, Mbak sorry Mbak, maaf nih Mbak gitu. Gue sampai minta tolong sama manajernya, Mbak maaf Pak, boleh nggak Mbak saya lihat CCTV? Buat apa ya gitu. Enggak, soalnya gue pikir tuh kehilangan barang. Lu bener kehilangan sini makanya iya. Terus gue kasih lah bilnya tuh. Gue kasih nih, gue bekas makan sini. Oh iya bener. Lu speak iya, speaknya hilang barang. Gue speak hilang barang lah. Saking penasarannya gitu. Maksud gue ya, lu ngapain sih makanan tuh direbus doang gitu loh. Terus gue lihat itu nggak ada orang. Tapi itu anehnya nih, ini gue ya kata gue ini beneran gak sih CCTV-nya gitu. Itu temen gue ngeliat, dia Ayu itu piringnya gerak sendiri, bener piringnya muter gitu. Muter demi Allah. Sampai kata temen gue, dia Ayu lu, ini gue nggak, ini kan terus nah itu yang sampai manajernya cuma dia diem aja. Kata dia gini, saya curiga deh Mbak sama bapak yang tadi, kayaknya dia punya piaraan gitu. Kan punya piaraan. Di situ gue pikir kayak, miara apa Mbak gitu, miara tuyul. Tapi enggak, tapi kayaknya kok masakannya rebus. Nah terus yang orang kokinya ngomong, oh yang bos tadi ya gitu, dia mesen kok saya bingung, mesen makanan kok nggak pakai bumbu. Mungkin, tapi emang itu kan ada kayak saus-sausannya gitu kan di situ. Oh mungkin mau dicocol kali gitu. Enggak Mbak, saya tadi lihat benar-benar piringnya itu di belakangnya dia taruh bangku kosong sendiri, khusus itu dua piring sama satu minuman. Dan itu minumannya benar-benar setengah lagi, nggak habis tapi setengah. Nah terus akhirnya pada bengong lah tuh satu kantor situ kan yang kata CCTV. Teman gue pas pulang ngomong, iya anjir gue baru kali ini ngeliat tuh piring gue yang sendiri gitu. Iya kan, terus lu kerja di mana sih gitu. Gue kasih tau lah tempatnya kan. Oh gudang itu. Terus dia ngomong nih, lu beneran kerja di situ? Iya, kenapa emang? Kan itu bukan udah pernah ditutup ya, sebelumnya disegel kan pernah masuk TV juga. Gue bilang, hah? Demi apa lu gitu? Masuk TV apa anjir? Coba gue cari ya, gue searching lah sama gue kan. Gue searching, memang pas gue dari situ anjir, gue pas tahu ceritanya parah banget. Jadi gue sih sebenarnya nggak mau ceritain dulu karena apa ya, waktu itu teman gue sempat bilang kayak Mbak Citra, yaudah lu jangan terlalu bahas ini ya gitu, jangan terlalu dipublish. Maksudnya kata Mbak Citra nih? Iya, dia pernah ngomong gini satu sama gue kayak, Mbak coba deh Mbak ceritain. Dia bilang, ntar deh ada saatnya kok gue ceritain, tapi tolong ya lu kalau udah tau gini jangan dipublish orang. Mungkin orang sebenarnya ada yang tahu, tapi ada orang yang nggak tahu, kata dia gitu kan.
Nah udah kayak gitu, itu mau jalan, udah masuk bulan ketiga. Nah jadi awal gua kerja, nah ini kejadian lagi. Jadi pas gua masuk itu gua hari Jumat, jadi bos gua datang agak lama. Gua masuk tuh sekitar jam 11. Nah, gua sama Mas Adi lagi ngopi. Dia bilang sama gua, baru nih dia buka, padahal gua gak ngomong ya, dia ngomong sendiri. Lu yang lu lihat tuh yang si bapak-bapak itu lu lihat di mana emang gitu. Wah, gua sering Bang lihat. Gimana? Gua terakhir waktu itu lihat di itu gudang kosong kata gua. Lu lihat di gudang kosong? Iya. Dia pakai baju apa? Awalnya sih kaos hitam, mau tuh kayak pakai kemeja panel gitu. Terus dia bilang, tapi lu ditampakin mukanya enggak. Cuman gue terakhir Bang, sumpah. Lu mungkin tahu kali kalau gue ceritain kenapa. Dia senyum tapi sampai segini tuh. Terus dia minum keselak tuh. Ah, seriusan lu? Iya. Wah gila. Lu gimana tuh? Lu nyaman gak kerja di sini gitu deh. Ya Bang gimana ya Bang ya, soalnya si bos sudah ini sih dan daripada gua nganggur juga kan gitu. Ya udahlah yuk lu kuat-kuatin ya, lu kalau ada apa-apa ngomongnya sama gua gitu. Iya. Tapi lu tumben gua buka, iya soalnya gua kasihan ngeliat lu gitu. Lu tahu dari mana kasihan? Kan gua liat dari CCTV juga. Oh lu ngeliat gitu. Gua satu yang bikin gua janggal, lu ngapain muter-muterin sapu? Hah? Sapu tuh kayak buat gini loh, dibuat mainin gitu. Itu gua ngeliatnya lu di depan resepsionis, kata gua nih si Ayu ngapain gitu. Gua bilang gini, seriusan lu? Demi Allah, gue makanya kemarin pengen ketawain ngeliatin lu gitu kan. Bang bilang, bercanda lu, enggak lah gitu, lu mau bercanda pasti lu cuman ini kan, bikin gue tenang aja ketawa kan. Demi Allah, lu mau lihat CCTV-nya? Kata, iya boleh mana gitu. Tapi ntar ya tunggu si bos ini ya sibuk ya, baru kita ke atas gitu. Iya. Udah nih masuk nih, pas masuk, jadi gue ngomong nih sama Mas Adi coba dong lihat dong gitu, penasaran gitu. Udah ntar ada si bos, nah dia ketahuan kan gue ngomong. Lu ngapain ke atas gitu? Enggak, mau bantu Mas Adi. Enggak boleh. Kamu enggak boleh ke atas. Selain sama saya. Katanya, kamu Mas Adi enggak boleh ya? Oh enggak boleh ya? Gitu. Iya enggak boleh. Pokoknya kalau selain enggak, maksudnya kamu enggak boleh ke atas. Ya memang iya enggak boleh. Nah udah kayak gitu udah. Mas Adi ngomong lagi ke gue. Udah ntar. Terus pas dia jam berapa, 2:30, bos gue dapet telepon keluar. Nah terus gue langsung seneng tuh. Seneng gue lupa ya ternyata bos gue punya HP ya CCTV dan itu bisa ngomong CCTV-nya kayak nyambung. Gue lari ke atas kan, gue pokoknya dalam keadaan seneng, ayo mas kita ke atas gitu. Nah pas ke atas ngomong nih dia nih, ayo ngapain gitu. Gue langsung, suara dari mana tuh? Gue kira setan kan, masa di setan tuh. Terus saya bukan setan, enak aja gitu. Kamu ngapain? Kamu gak ada kerjaan emang? Terus, waduh gimana nih sore gitu. Terus Mas Adi ketawa, iya memang itu CCTV bisa nyambung ke sini. Oh iya waduh, gue balik lagi ke atas, gue gak bisa nih anjir, gimana nih caranya. Nah terus udah gitu, pas hari Selasa kalau gak salah gue inget ya, itu jadi kayak barang masuk. Jadi gue ada kesempatan kan buat ke atas kan. Gue mikir kayak bisa gak ya CCTV dalam beberapa hari tuh kayak ketayang lagi gitu. Ternyata gak bisa. Jadi cuman 2 hari itu baru kehapus. Nah gue kayak kesel ya Bang, padahal gue udah pengen banget ngeliat gitu. Enggak, lu gak usah kasih lihat ya, pokoknya tingkah lu serem yuk. Bukannya lucu tapi serem. Lu sapu, lu gini-gini tuh. Lu keluar gitu, terus lu muter segala macam lari. Temen gue bilang, ini si Ayu ngapain gitu-gituin sapu. Nah, terus tapi yang lihat dia doang, bos gue nggak lihat. Kan bos gue orangnya kayak emang agak bawel ya, agak tegas gitu. Jadi kalau dia tuh apa-apa cerita, dia nggak cerita. Gue sampai bener nggak sih ngeliat Mas Adi gitu. Gue makin lama makin gini. Enggak deh, gue kayak nggak mau kerja sini deh. Gitu. Gimana ya cara ngeluarinnya? Udah tuh, mapas. Itu bulan ketiga ya. Itu temen gue masuk. Nah gue sempet lah ada kayak cekcok sama bos gue kayak ya maksud gue sengaja tuh cekcokin karena gue pengen keluar alasannya. Gue speak berantem lah kayak ya kamu maksudnya apaan gini-gini. Nah tuh gue sempet berantem di situ ya. Gue mikir ya apa gue resignnya diem-diem ya gitu. Tapi kayak nggak masuk akal. Tuh kata gue udah lu ngomong aja lu kenapa mau keluar gitu kan. Nah udah kayak gitu udahlah gue sempet cekcok segala macem. Nah gue bilang yaudah deh bos kalau gitu kalau emang menurut bos saya nggak bener kerjanya saya keluar deh. Dia bilang enggak jangan kata dia gitu. Kamu jangan keluar kan kamu perjanjiannya mau ke atas kata dia. Ya udah. Nah udah nih pas gue pulang temen gue masuk nih si Mbak ini nih masuk. Gue kira kan nah terus Mbak Lucy. Iya Mbak Lucy masuk nih. Tuh dia udah segeran lah. Mbak lu udah segeran udah kata dia. Nah terus Mbak Lucy nggak tahu kalau gue tuh masih dilanjutin. Ya lu nggak pergi kan gue udah masuk. Ya gue disuruh Mbak ke atas lagi. Lu seriusan? Kok bisa bos nyuruh lu? Ya udahlah gitu beneran lu ya iya tanya dia di bosnya ada yang percaya itu nyanyi emang bener bos ya Ayu masuk iya gitu. Nah terus dia kayak gitu pulangnya jadi gitu gue sempet kayak
ada uang lemburan, gue traktir lah temen-temen gue tuh makan mie ayam ceritanya. Dia terus teman gue nih ngomong nih balusin nyeletuk gini, pasti lu ada kejanggalan kan di sini gitu. Jangan apa lu gitu, gue speak inilah. Gue kalau gue ceritain gede tuh malu, ya kan karena teman kecil gue gitu. Terus gue nggak mau ceritain, terus dia bilang, malu ngomong ya sama gue, ngomong apaan gitu. Iya katanya lu diikuti sama bapak-bapak nggak pakai sendal. Iya nggak Cit gitu. Iya gitu. Waduh lu ditampakin sama si bapak-bapak itu. Terus gue diem aja tuh, gue ketawa. Terus kata Mas Adi, nah ini nih pas udah rame nih, baru nih gue mau cerita, kata dia. Wah gue sigap tuh, gue yang tadinya mau minum pengen gak jadi. Udah ntar dulu deh gue minum deh, ntar aja kata gue. Gimana Mas, kata gue. Iya, dia tuh maksudnya bilang gini, iya Mbak, kata dia. Jadi saya kan sebelum Mbak Citra itu kan saya dulu ya, kerjanya saya dulu. Jadi gini Mbak Ayu, jadi dulu sebelumnya itu belum ada admin. Admin tuh kita cowok ngerangkap semua. Gitu kan. Nah, jadi di satu kantor tuh ada 3 orang doang. Bapak tuh bos gua. Bapak, terus gua sama atau lagi temen gua. Katanya Mas Adi itu. Lu tahu nggak temennya itu yang mana? Itu yang gua lihat. Oh, nah jadi gini ceritanya. Jadi hari Jumat ya. Jadi ceritanya si Mas ini tuh dia sempat sakit sebelumnya. Emang sempat sakit gitu. Jadi kayak nggak fit lah. Apalagi kan lu gudang ya, capek kan bawa itu. Gitu. Nah terus dia capek, emang dia sebelumnya bilang, Mas saya nggak kuat buat ke atas, kata dia. Nah terus dia ngerapiin satu barang yang gede banget, itu dia sempet jatuh, tapi barangnya dulu yang jatuh, orangnya emang enggak. Terus nah udah kayak gitu dia udah sempet bilang tuh rusak barangnya, nah suruh ganti, dia sempet kayak frustasi. Dia, gue kaget lagi, dia ngomong sama si Mas Adi, dia katanya mau minum karbol. Mau minum karbol, tapi itu Mas Adi ngelarang, kayak Mas Dala kayaknya gue mau minum karbol. Itu ngomongin di kamar mandi. Mau ngapain? Bunuh diri? Iya Mas, gue kayak gak kuat deh Mas. Soalnya yang gue bilang tadi itu nama NM tuh gede, harganya tuh belum bisa puluhan juta. Jadi itu rusak. Ya maksud gue gini loh, lu kan karyawan ya, lu kan pasti lu ada masanya kayak gak kuat, capek gitu. Dan bos gue tuh gak ngertiin gitu. Dan dia lagi ngangkat pas asam lambungnya naik, jatuh tuh barang tuh brok. Nah pecah tuh, dia kebingungan. Tapi dia gak ngomong sama bos gue. Ceritalah sama Mas Adi, Mas, gue numpah, gue jatuhin barang apa? NM. Waduh, seriusan lu pecah? Oh yang kemarin bunyi tuh ya? Oh gue kira apaan yang jatuh gitu. Enggak Mas, gimana ya Mas, ya kayaknya gue frustasi Mas gitu. Waduh, kalau nggak lu mayat aja, ngomongnya gini, ya lu potong gaji gitu. Jangan sampai potong gaji nggak sih, ya kan? Karena kan nggak mungkin lu bayar puluhan juta gitu kan, kalau ada mah itu. Yaudah lu ini aja, potong gaji, kata dia gitu kan. Terus ngomong lagi, tapi Mas kan istri saya mau lahiran, kata dia. Oh kalau soal lahiran gampang, ntar gue yang bantu. Nah kata Mas Adi. Itu dia berapa hari tuh bos gue nekenin. Jadi bos gue tuh pas ke atas, dia ngitung berapa barang, kurang 1. Dia bilang, ini kemana nih barang nih? Kan kita baru masuk, kenapa nggak ada gitu. Nah bos gue ngoceh, bercekcok segala macam. Nah pas Mas Adi mau ke atas, itu si cowok itu, dia karbol, udah bukan kayak taruh gelas, tapi langsung begini tuh. Udah langsung nuang. Mas Adi langsung narik bajunya, buang tuh karbol ke depan. Lu sadar, istighfar gitu. Terus kata dia, Mas beneran Mas gitu, saya udah gak kuat Mas, lu istighfar, udah lu gak usah ini, ayo. Ditenangin lah sama Mas itu Adi kan, ditenangin tuh. Nah pas berapa harinya dia gak masuk lagi, karena memang ya asam lambung tuh kan gak bisa gak bisa ditunda gitu kan. Ya udah dia istirahat di rumah. Nah pas istirahat di rumah tuh sehari, terus bosnya nelpon lagi tuh, ayo lu masuk. Pokoknya bos gue gini loh, tipikal bos yang kayak gak mau tahu. Jadi kalau lu sakit selagi lu masih bisa bangun ya oke. Gitu. Tapi dia bener-bener ya masih gak bisa bangun lah, namanya juga asam lambung ya gitu kan, dia gak bisa bangun kayak gitu. Si bos gue ngomong nih sama ininya, udah lu masuk soalnya kita butuh lu. Nah pas ini, jadi sebelumnya Mas Adi yang bilang, kata dia, ya gue sebelumnya memang kayak udah ngerasa kayak masih ada ya orang meninggal tuh sebelum itu 40 harinya istilahnya tuh udah ngerasa kayak Mas, ntar ini ya Mas ya, ntar lu jenguk ya gitu. Jenguk kemana? Kata lu datang ya gitu. Pokoknya lu datang deh, kalau gue meninggal lu datang ya gitu. Ngomong gitu. Iya, bahasa di mulutnya kamu gitu. Gak boleh begitu. Dia tuh Jawa medok. Gak boleh begitu mulut kamu gitu. Ya gimana ya Mas gitu, saya kepikiran, udah kamu tenang aja, kata dia gitu. Soal bayaran mantas yang ngomong ke bos, kata dia gitu kan. Karena emang si Mas Adi ini tangan kanan bos gua. Jadi dia belum dipercayain banget dah gitu. Nah udah kayak gitu, pas dia meninggal tuh hari Jumat.
Jadi dia tuh benar-benar barang, jadi kayak NM ini kebetulan habis, stoknya habis terus di stok lagi. Jadi emang bos gue tuh nggak ready stok, kayak open PO lah gitu, kayak PO. Nah terus, datang nih barang nih, gede-gede dia ngangkat ke atas, dia nggak kuat kecapean. Nah gue bilang tadi, itu di gudang gue tuh ada spek kosong buat naruh barang tuh NM, itu taruh di situ. Nah dia pas ke atas tuh, dia tangganya tuh kan tangga begini ya. Itu ada sangkutannya kan supaya dia nggak begini, supaya dia nggak turun ke bawah kan. Nah itu kayak kelepas, tangga dia lagi megang gitu kan terus. Nah jadi pas buat cantolan ini dia nyangkut ke NM barang tuh, kesangkut. Nah pas dia turun, brok jatuh NM, dia kepleset, dia jatuhnya tuh begini terus NM dari atas tuh, brok. Itu sempat katanya kantor gue geter, jatuh kayak gitu. Iya, itu saking gedenya gitu. Jatuh. Nah, itu kebetulan Mas Adi kayak ngomong tadi, dia sholat Jumat. Nah, masih kayak bilang, "Ayo Mas, lu sholat dulu, enggak lah ntar aja." Kayak pernah nggak sih denger kalau lagi ajan tuh nggak boleh kerja? Iya, bener. Ya kan? Itu pas ajan kayak disangkanya si Mas Adi tuh kok si Mas ini dia nggak turun ke bawah gitu. Dicek lah pas mau pulang 5:30 tuh, pas dicek, gue dikaget tuh dari tangga tuh darah semua tuh. Darahnya masih seger turun ke bawah. Dia apa nih gitu. Disangka Mas Adi dia bunuh diri ya kan. Pas dilihat astagfirullahaladzim, itu serem banget. Muka itu tuh udah gepeng. Pecah gitu. Pecah. Di sini tuh aduh ya Allah. Terus yang gue bilang kemarin tuh yang kakinya belembung ya, itu dia kejatuhan barang lagi. Jadi dia meninggal meluk barang. Nah pas yang gue bilang tadi juga, dia di yang itu lip barang ya, lip barang tuh dia megang barang. Ya itu yang sebelum meninggal dia megang barang, matinya megang barang gitu. Itu hancur, ini udah nggak ada. Pas diangkat Mas Adi tuh udah lemes ya, dia sempat lemes nggak bisa apa-apa. Terus dia pengen ngomong ke bos gue juga nggak kuat. Akhirnya terus bos gue nyamperin ke atas saking panasnya, kok Mas Adi nggak turun nih. Pas ke atas dia kaget, bos gue langsung kayak diem tuh, waduh bos gue nggak bisa ngapain karena udah nggak kelihatan, palanya udah ketimpa semua yang NM itu. Terus baru tuh bos gue bingung, akhirnya nelpon polisi, sempat disegel kantor gue gara-gara itu. Pas dilihat tuh, pas di otopsi memang itu nggak ada TKP, nggak ada orangnya di situ, benar-benar pure dia sendiri kecelakaan gitu kan. Nah terus dilihat dari CCTV, memang kan di gudang gua ada CCTV kan, masing-masing ada CCTV. Itu lihat katanya tuh dia bukan kepleset, tapi dia malah kayak gimana ya, dilihatnya tuh dia ngambil rak, terus dia malah ngejatuhin diri sendiri gitu. Padahal enggak, itu bener pure jatuh gitu. Jadi kalau terus, nah gue baru tahu lagi, bos gue tuh temen gue bilang gini, makanya yuk kenapa pas gue hamil, kata si Mbak Citra ya, gini, dia kan sebelumnya Mbak Lucy dia duluan kan. Makanya pas gue hamil gue sempat cuti. Selama cuti itu selama 7 bulan gue cuti, gue mikir kayak gue mau keluar tapi gue ditelepon lagi. Itu si Mbak Citra tuh kayak apa ya, dia ngelihat bos gue tuh di tasnya ya, itu dia nenteng anak kecil. Kayak tuyul tapi kecil banget gitu, taruh di tasnya. Pantes kata gue, mungkin privasi dia kali. Biasanya kan dia tuh suka ngasih tas ke anak-anak suruh bawain. Dia nggak boleh bawain satu tas, itu nggak boleh. Padahal itu menurut temen gue tuh nggak ada apa-apa isinya, kosong. Kata gue, kok bos gue mau ya bawa tas kosong buat apa? Ternyata buat itu. Amit-amit ya, itu bukan tuyul kan agak gede, dia kecil banget kayak bayinya tuyul gitu loh. Nah terus temen gue mikir ini mungkin nih ada peliharaan kali bos gue gitu. Soalnya itu kecelakaan purenya tuh parah, bener-bener satu rak tuh jatuh semua. Dan itu barangnya tuh kalau diperkirain tuh 20 kilo ke atas deh. Itu aduh gimana ya ngeliatnya, serem banget. Dan pas udah nih polisi banyak kan, itu banyak, ditarik lah itu raknya, itu udah bengkak mukanya tuh, kaki, kan? Udah gepeng, tapi di sini tuh bengkak gitu, karena kan kalau misalnya mayat tuh kan kalau didiemin berapa jam tuh udah bengkak mukanya, udah bengkak parah. Dan itu, nah pas gue kejadian gitu gue mikir, wah gue harus keluar nih besoknya ini kan, gue harus keluar besoknya, gue nggak mau tahu gitu. Terus nggak lama gue pas besokannya itu mikir kayak gue lupa lagi tuh, karena gue gini bang, orangnya kalau diceritain sekali besoknya gue tidur bangun gue udah lupa. Kayak biasa lagi, gue kerja lagi. Nah ini bos gue ngomong, yuk kan nanti kamu mau pindahan ya ke lantai 3 kan gitu. Nah gue mikir kayak, gue situ hari itu emang udah kayak capek banget tuh, gue capek kayak pas malamnya kan emang lembur ya. Itu gue tidur cuman kayak ya biasa lah, gue scroll TikTok segala macam sampai gue lupa itu udah subuh. Gue nggak tidur. Nah terus gue ngantuk lah pas kerjanya tuh. Nah gue beres-beres itu gue ngantuk. Akhirnya pas gue mutusin buat ke bawah tuh, gue nggak mau naik tangga tapi naik lift.
naik lift barang ya kan. Nah pas naik lift barang tuh itu gue sendiri tuh. Nah gue bilang tadi itu liftnya tuh apa namanya nggak ada emergensinya kan. Nah gue sendiri di lift itu siang terus gue tutup kan liftnya pas gue tutup. Nah itu gue mikir kayak kok berasa gue kayak dingin banget. Setahu gue lift kalau beroperasi kan panas ya. Panas lift Ini barang. kok kata gue dingin banget. Terus apa mungkin liftnya nggak ketutup rapet gitu kan. Terus ditutup rapet kok dingin banget ya gitu. Nah, terus gue gue diem dulu tuh. Pas nggak lama tuh kayak ada orang kayak gitu. Gitu. Terus gue diem dulu. Gue nggak mau nengok nih. Gue nggak mau nengok gitu. Gue kalau nengok pasti gue pingsan kata gue. Gue nggak mau nengok. Dia makin kayak orang gemeteran. Gimana sih kayak orang gemeteran. Terus gue iya menggigil gitu. Terus nah dari situ gue diem tuh. Kata gue kok liftnya nggak gerak-gerak. Gue takut kan. Soalnya itu nggak ada emergensinya. Gue nggak bawa HP, nggak ada emergensi. Udah napas nggak lama. Akhirnya dia ke depan jalan tuh, kayak boleh jalan tuh, dia nggak pakai sepatu, jalan dia nengok ke sebelah gua itu, serem banget. Gua sih nggak ngeliat dia hancurnya ya, cuman pas dia nengok ke ini gua, pas dia nengok ini gua, itu gua liat tuh maaf ya di sini tuh nggak ada hidung, udah nggak ada hidungnya, udah bener dia nengok ke gua gini, itu gua langsung tuh gua nggak tahu tuh, gua kayak jatuh. Nah pas gua bangun tuh gua tiba-tiba udah di ruangan bos gua, itu gua bilang, gua langsung pas bangun tuh kayak ini di mana ini ngapain ya gitu, kok pada ngapain ya gitu. Terus itu juga itu kayak gak dikasih tahu sama dia orang. Nah gue inget lagi gue kenapa ya, oh iya gue ngeliat nih cowok itu dia bener-bener gak ada hidungnya bang, kosong ngerompong gitu. Itu langsung tuh gue nggak tahu deh, gue kayak pingsan dalam karena gue jiblakin badan itu kan. Itu bos gue langsung marah-marah, kan saya udah bilang kamu jangan naik lift barang kata dia, kalau nggak berkepentingan tuh naik lift barang kata dia gitu kan. Nah udah kayak gitu ya gimana bos, saya nggak kuat mau naik, kalau turun tangga tuh puyeng gitu kan. Terus kata dia, ya gimana kamu gitu. Terus udah lain kali jangan naik lift barang ya kata dia. Iya. Nah udah pas dari situ gue ngomong lah sama mak gue, mak udah deh mak kayaknya Ayu nggak kuat deh mak gitu. Kenapa emang? Gue cerita lah, gue ngeliat kayak begitu. Mak gue nggak percaya. Lu beneran katanya. Kalau nggak percaya lu inilah telepon temen gue nih yang Mas Adi gitu kan, dia yang tahu ceritanya gitu. Terus akhirnya kata mak gue, ya udah kalau emang ini kemauan lu, ya udah lu keluar aja kata dia gitu kan. Terus Mas Adi ngomong, lu lihat apa lagi? Gitu deh. Gue cerita lah, iya bang, gue lihat aslinya. Tapi di sininya tuh gue ngeliat cuma dia nengokin, hancur. Udah langsung gue jatuh itu. Terus gue ngeliat juga kakinya sama, kakinya hitam, gelembung gede nih tengah-tengahnya nih kayak orang kesiram minyak panas gimana sih? Kayak bengkak gitu. Iya, ya? bengkak. Ya? Iya. Terus, nah pas terakhirnya pas gue mau cabut, gue nerima gaji kan. Gue ngomong tuh langsung, bos sorry bos, kayaknya gue nggak bisa lanjut, ini udah pertengahan ya. Tapi pas gue kayak udahlah kalau itu mau lu. Itu pas gue nerima gaji, gue ke pantry ambil minum, gue nyium bau nanah. Gue mikir kayak ini bau apa ya, kok kayak bau telur ikan. Orang kalau telur ikan kan ya amis gitu. Gue cium kok kayak bau nanah. Terus gue juga mikir kok kenapa gue bau nanah ya, karena gue itu pernah jatuh terus bau itu nanahnya tuh. Kok kayak bau nanah ya gitu. Wah gue bilang, wah ini ada nih, kata gue ada nih. Udah habis itu gue buru-buru minum, gue langsung lempar tuh gelas plastik, taruh dilempar, gue langsung lari keluar. Gue nggak mau lihat lagi, itu gue mikir kayak pasti ada nih orang nih, bener ada emang. Cuman kalau misalnya gue nengok ke atas pasti dia ada lagi gitu. Terus Pak Ansadi ngomong, tapi ya di sini Mbak Lucy ngomong kayaknya gue dikasih lihat cuma sekali, itu pun gue ngeliat nggak ada pala. Ya ampun. Nggak ada pala, dia cuma ngeliat kayak dia berdiri. Jadi gini loh, kalau di luar dilihat dari luar tuh kantor gue nggak kelihatan, tapi kalau dari dalam tuh kelihatan kacanya tuh hitam gitu kan. Nah dia dilihat dari luar itu kayak orang nyapu tapi nggak ada pala. Iya ada pala itu. Terus gue bilang, lu seriusan mbak pala buntung dong? Tapi enggak yuk, kalau pala buntung kan dia nyenteng pala, dia nggak nenteng pala, nggak ada pala aja gitu setengah. Yang hancur aslinya. Iya, hancur. Terus gimana ya, gue mikir juga situ ya maksud gue ya pasti semua kantor pasti ada lah, setiap ruangan pasti ada. Cuman ini serem banget anjir, gue ngeliat bener-bener nggak ada leher, palanya doang, itu badan doang segini tuh, dia jalan gitu. Itu temen gue emang tadinya udahlah gue kayaknya nggak mau kerja sini lagi gitu, soalnya janggal memang. Terus ada satu lagi yang bikin gue janggal ya, itu bos gue nyuruh anak-anak beli dupa. Beli dupa? Iya, beli dupa. Gue baru tahu tuh dari temen gue. Ini apa nih, kendi, terus dalamnya tuh ada bunga yang kayak orang buat mati. Kata gue ini orang buat apa ya, kata gue gitu kan. Itu sama mungkin kata gue buat sembayangan kali gitu. Maksud gue ya, setahu gue sembayangan orang kayak gitu tuh nggak ada kendinya, ada cuman gue nggak pernah ngeliat apa bunga-bunga segala macem kan. Itu taruh di belakang mejanya dia ditaruh. Itu sama ada makanan. Nah, gue tanya lah sama mak gue, mak itu apa sih? Iya itu sesajen.
Jadi selama ini gue baru tahu kalau si bos gue tuh ngasih makan buat si bapak itu. Oke, terjawab semua. Iya, si bapak itu buat si bapak itu. Terus sebelum dia meninggal dia bilang katanya si bapak itu emang belum makan. Jadi dia, Pak saya lapar. Jadi hampir tiap sore bos gue pasti ngorder makanan. Itu pasti cuma seloyang kecil dan taruh di pantry itu. Dan gue mikir nih orang buat kalau pulang kalau misalnya dia buat anaknya ya kan gue ngeliat dia masukin tas kan. Itu enggak, dia taruh di dapur. Dan kalau teman gue mikir pasti tikus. Gue selama gue bersih situ terus nggak pernah ada tikus. Kecoa pun nggak ada, bersih banget gitu. Iya, itu ternyata buat si bapak itu. Bapak itu ngomong sama bos gue kayak, Pak saya lapar gitu. Itu tiap hari tuh. Sampai pas ke restoran pun dia ngasih makanan. Itu berarti bukan buat tuyulnya? Nggak tahu deh. Soalnya itu emang mikir kayak 2 porsi. 2 piring. Apa jangan-jangan dia ngambil lagi satu ya? Nggak tahu deh itu deh. Itu 2 piring soalnya. Maksud gua kalau ya setan mungkin apa dia lapar, tapi 2 piring bang. Gede piringnya. Iya, yang satu buat tuyulnya dia yang kata lu tadi kan. Yang satu buat yang si bapak ini nih. Iya. Ya? Bisa jadi. Iya. Iya, gokil sih. Atau akhirnya lu resign? Resign, gue resign, gue gak kuat. Mbak Citra juga resign? Balusi, temen gue. Mbak Citra masih kerja di situ? Masih sampai sekarang. Ini namanya nama samaran ya? Iya, samaran. Asli ya, oke. Karena dia masih kerja di situ. Masih ada kerja di situ. Oke, tapi nggak masalah ini. Lu nggak masalah di ceritanya, nggak masalah. Bos gue kalau ketemu saya hello bos, nggak apa-apa. Dia juga udah tahu gue. Oke. Ya kita juga nggak nyebut ya kantornya. Enggak, namanya juga nggak disebut. Oke lah. Nah, gue mau nanya nih, gue penasaran banget. Ini nih si hubungannya nih yang jatuh ini, maksudnya si yang jatuh ini, si arwah yang jatuh ini, itu tuh sama si bos lu ini, dia maksudnya jadi apanya nih? Admin gudang juga? Enggak, bukan. Yang pas setelah meninggal ini kan katanya tadi ngasih makan 2 kan? Yang si piaraannya sama yang itunya. Iya. Yang si meninggal ini kan, nah itu dijadiin apa? Apakah emang jadiin pengikutnya juga? Oh itu nggak, kurang tahu deh. Kurang tahu ya, lu nggak nanya juga. Enggak. Nah ini gudangnya berarti sebenarnya nggak karyawannya nggak kalian doang ya? Enggak. Ada lagi di tempat lain kan? Rame ya? Rame. Terus kalian kenal nggak sama yang tempat lain tuh, kenal nggak sama bagian lain? Kenal. Kenal. Dan yang di bagian lain nggak diteror? Diteror juga? Teror. Lu pernah denger nggak diterornya tuh gimana? Ya dia mungkin lebih serem dari gue, tapi dia ada satu yang dia tutupin cerita. Jadi dia kayak nggak mau gue sampai tahu dia semua gitu. Cuman ada yang paling serem ya gitu, dia ditampakin juga. Ya, pokoknya ditongolin. Iya ya? Ditongolin gitu. Ternyata nggak di tempat lu doang ya? Si arwahnya ini maksudnya, ya kita tahu lah arwah gentayangan ini nggak ada lah, cuma itu maksudnya itulah. Maksudnya gentayangan ini sampai ke sana-sana ya? Iya. Dan ini lu nanya nggak sama Mas siapa tadi? Mas Adi. Mas Adi ini kejadiannya tahun berapa? Nggak nanya. Nggak nanya ya? Nggak. Cuman dia bilang ada nggak kayak sebut udah lama apa masih baru gitu? Udah lama. Sorry, gue tahu tuh. Tahun 2010 apa 2011? 10. Tahun 2010. Berarti buset 11 tahun? Iya, udah lama. Emang Mas Adi ini udah lama banget. 11 tahun kejadian itu masih eksis ya? Masih. Dan si bos itu pun orang lama berarti? Iya, orang lama. Jadi Mas Adi ini emang udah lama sebelum si orang meninggal. Mas Adi duluan. Mas Adi sampai sekarang masih kerja? Masih. Lu masih kontak kan sama dia? Oh, udah enggak. Udah enggak? Oke. Lu cuma nanya ke Mbak Citra ini ya? Yang masih main sekarang sama Mbak Citra berarti? Jarang sih, paling chat-chatan aja lah, komen-komenan lah gitu. Oke, paling yang terakhir nih, Kayu, gue mau nanya nih, berarti total lu berapa lama nih kerja sana? Kerja di sana itu berapa lama totalnya? Lu hitung-hitung. 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, iya. Total 6 bulan. 6 bulan pertengahan lah. Oke, diteror ya seperti itu ya? Iya. 6 bulan. Gila. Balu sih dia lama, jadi kayak sekitar... Setelah lu resign, dia berapa bulan baru ikut resign? Apa nggak lama? Nggak lama, pokoknya 4 bulanan lah. Karena kan dia pikirkan dia itu cesar, ternyata normal. Jadi gitu, cepet. Jadi setelah lu resign, 4 bulan kemudian Balusi ikut resign? Iya. Oke, gara-gara itu juga? Ikut resign juga dia. Ngeri ya, nggak kuat. Punya anak kecil ya? Iya benar. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Kayu nih tentang gudang angker ini ya di
Jakarta Utara ya. Buat sahabat lonceng, gimana menurut kalian ya cerita dari Kayu ini? Langsung tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih yang ingin nanya-nanya nih ke Kayu, boleh nggak Kak kalau ada? Boleh banget dong. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Itu lewat IG aja ya? Iya boleh. Itu boleh di-share IG-nya Kak. Di Ayulia. Ayulia. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Teman-teman langsung mampir aja ke sana. Dan thank you banget nih Kayu nih udah cerita-cerita nih. Dan ini ceritanya epic banget sih. Ya, thank you ada main lonceng misteri ya jauh-jauh dari Mangga Besar kan? Iya benar. Benar, Mangga Besar. Thank you udah datang. Jangan kapok. Ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Ayu juga izin pamit. Bye-bye.